Halo, yang baru bergabung. Halo, Valen. Halo. Halo, Bro David. Suara saya cukup jelas gak ya, teman-teman? Halo, Shalom, Yohani. Gelombang gimana? Feedback suaranya. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Feedback. Masih feedback, Valen. Halo, Shalom, Rita. Thank you sudah bergabung. Claudia, thank you sudah bergabung. Udah bagus ya suaranya? Sambil nunggu narasumber kita, Kak Arbi. Nah, hari ini kita punya tema khusus tentang berkaitan dengan kemerdekaan ya. Halo, Shalom Kak Arbi, silakan bisa bergabung sama-sama. Nah, bertepatan dengan bulan Agustus, bulan di mana setiap orang dan bangsa kita merayakan kemerdekaan. Wis, Shalom Bro. Tes. Halo, Shalom Bro, apa kabar? Halo. Baik. Gue kirain artis Korea nih. Rambut tambah panjang ya? Tambah panjang, gue sengaja gue pendekin hari ini. Gimana kabar? Kenapa tuh? Tapi backgroundnya bagus juga tuh. Oh ya, wallpaper. Iya. Jadi gimana Bro? Ya, oke, thank you. Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang anak muda ya. Tapi sebelum lebih jauh, kita doa dulu deh ya, biar oke ya. Yuk, mari kita satukan hati. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang kau berikan bagi setiap kami. Kami bisa berdiskusi, kami bisa ngobrol satu dengan yang lain, walaupun melalui live IG. Tuhan, kami berharap biar obrolan kami, diskusi kami pada hari ini menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat kami yang mengikuti live IG pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus menyertai dan mengurapi kami dari awal, pertengahan hingga akhir, tidak ada kendala ataupun masalah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Bro Arbi. Lagi di mana ini? Di rumah? Oke. Halo, Shalom Pak Fit. Gua kedengeran nggak Bro? Dengeran Bro. Jelas. Shalom Pak Peter, Boro yang baru bergabung. Jadi Bro, hari ini spesial ya buat Student Movement karena yang bergabung ini bukan cuma dari Jakarta, tapi ada guru dan juga teman-teman pelajar dari luar Jawa. Jadi ada di seluruh Indonesia lah. Di Sumatera ada, Jawa ada, terus Kalimantan, Sulawesi,
bahkan dari Papua juga nanti akan bergabung. Jadi udah mewakili Indonesia, dan bertepatan dengan bulan ini kan Agustus ya. Jadi biasanya kan Agustus itu kita lihat seolah-olah tiba-tiba gitu kita jadi orang-orang yang nasionalis, kayak dekor tentang bendera, terus adain lomba-lomba. Ini karena COVID aja ya, jadi nggak ada lomba, tapi biasanya kan ramai gitu. Setiap kita merayakan kemerdekaan kita, bangsa kita. Nah, tema kita malam hari ini kan menyambung dengan apa yang pernah kita bicarakan sebelumnya, yaitu tentang Indonesia butuh anak muda. Nah, ini bagian kedua. Nah, buat bro sendiri, bulan ini kan nasionalisme kita, bangsa kita sedang diuji ya di tengah pandemi, dan juga kita berusaha untuk merayakan kemerdekaan kita. Nah, buat bro sendiri sebagai anak muda, apa arti nasionalisme itu? Arti nasionalisme, artinya cinta akan bangsa, dan tidak bisa dipisahkan. Ya karena gue Christian ya, artinya tidak bisa dipisahkan dari hubungan kita dengan Tuhan juga. Karena itu ketika kita menjadi orang percaya di Indonesia, artinya kita juga seperti melahirkan cinta akan lingkungan di mana kita ditempatkan di Indonesia. Jadi, dan itu sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila, bahkan itu sangat sejalan, karena Pancasila itu kan sila pertama ketuhanan, membahas tentang nilai-nilai ketuhanan, dan sifat dari Pancasila itu sendiri kan dia seperti piramida ya. Artinya sila kelima itu kan tujuan akhir ya. Tujuan akhirnya untuk keadilan sosial. Tapi diawali oleh ketuhanan itu. Halo, suara saya nggak ada ya? Ini ada yang ada. Kalau di sini sih jelas, aku dengar jelas ya. Oh, jelas ya. Jelas. Iya, jadi ya itu tadi bagi saya. Kurang kenceng aja bro katanya. Nah. Kurang kenceng ya? Yes. Pakai headset mungkin? Ini udah pakai headset sih. Oh, udah pakai. Oke. Oke, lanjut. Aja kali biar kenceng. Tapi jadi deket banget mukanya. Tes. Gak apa-apa lah. Masuk ya? Masuk. Oh enggak, masih itu. Gimana yang lain? Kak Arbi gimana suaranya? Kalau di bro sendiri gimana? Masuk? Kalau di gue sih jelas sih. Jelas ya? Sama iya, sih. Suara bro juga jelas. Oke, lanjut. Gimana? Masih ada tambahan nggak soal? Singkat aja mungkin. Kecintaan akan bangsa, akan lingkungan tempat di mana kita lahir, kita hidup dan dibesarkan, yang mana didasari secara subjektif ya, kalau dari saya sebagai orang Kristen, yang didasari juga oleh tentunya hubungan dan kecintaan kita terhadap Tuhan Pencipta dan Bapa kita. Seperti itu singkatnya begitu. Ya. Kurang kenceng, jadi mungkin mic-nya kali bro, dideketin bro. Mic-nya dideketin kali. Kameranya apa? Temponya agak jauhan nggak apa-apa. Kan pakai headset tuh. Headsetnya. Headset saya soalnya nggak ada mic-nya. Oh. Jadi, oke lah. Oke. Jadi ini mungkin agak jelas tapi ya kalau segini ya dibanding yang tadi kan. Kalau di gue sih jelas sih. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dari Papua, dari luar Jawa juga. Jadi menyambung tadi pembicaraan ini ada. Muda yang mendirikan atau menggagas kegerakan tentang nasionalisme juga dengan organisasi apa bro, AMPP ya, Angkatan Muda Protestan Pluralistik ya bro ya. Iya. Ya, boleh cerita sedikit tentang itu bro. Kenapa bisa punya hati untuk
membentuk itu dan tujuannya apa sebenarnya? Pertama-tama bukan gue sendiri sih sebetulnya. Saya cuma salah satunya aja gitu. Jadi kita bareng-bareng sekitar beberapa anak muda di Jakarta khususnya. Kegelisahannya apa? Tadi kan pertanyaannya itu ada dua. Yang pertama adalah tentang kira-kira 1,5 tahun lalu itu kan isu sebetulnya sampai sekarang kalau boleh jujur masih ada sih, cuman nggak separah waktu itu ya. Jadi isu intoleransi itu kan khususnya di Jakarta sedang marak-maraknya. Nah, kita melihat bahwa sejauh pengamatan kami, bisa salah, belum tentu betul, tapi sejauh pengamatan kami, belum saat itu belum terlalu banyak teman-teman dari gereja khususnya dari teman-teman pemuda Kristen yang mau ambil bagian untuk membina kerukunan antar umat beragama, khususnya tentang toleransi beragama gitu. Nah, jadi kami buat semacam komunitas lah, belum menjadi organisasi yang formal, tapi sampai saat ini mungkin nanti menuju ke yayasan. Jadi kita buat komunitas, itu yang pertama tujuannya untuk bersama-sama membangun toleransi beragama khususnya dari perspektif kekristenan ya. Dan yang kedua adalah untuk membangun rasa nasionalisme di kalangan teman-teman pemuda Kristen gitu. Jadi keluar dan ke dalam juga. Dan tentunya mengimpartasikan kecintaan akan bangsa ya. Jadi bukan jenis seperti nasionalisme yang didoktrinasikan, bukan, tapi kita menghasilkan dari dalam gitu ya, dari kesadaran untuk bisa mencintai bangsa. Jadi itu dua itu tadi kegelisahannya tentang toleransi beragama, persatuan Indonesia, kebinekaan. Kemudian yang kedua tentang membangun rasa cinta akan bangsa. Nah ini buat gue sendiri menarik ya, karena untuk kita orang Kristen, kita rata-rata mungkin boleh dibilang sangat sedikit atau mungkin hampir nggak ada ya orang Kristen atau gereja yang berpikir soal itu, soal kecintaan akan bangsa. Nah bertahun-tahun kan gue Kristen dari kecil ya, bertahun-tahun. Nah setiap kali gue datang ibadah satu gereja atau ada acara-acara KKR atau kayak spanduk-spanduk kebaktian gitu, pasti ada tulisan semacam kayak dapat doktrin bahwa kita nggak boleh bergaul dengan dunia gitu, kita harus memisahkan diri dari dunia. Tapi konsep kita ternyata salah. Jadi dengan pemikiran seperti itu orang Kristen dan gereja, kita anak-anak muda Kristen jadi eksklusif. Jadi seolah-olah kita memisahkan diri dari dunia tuh, kita sama sekali nggak bersentuhan dengan orang yang nggak seiman lah, boleh dibilang seperti itu. Nah untuk meluruskan hal ini sebenarnya gue pengen tanya, sebenarnya kan tadi bro bilang kecintaan akan negara, akan bangsa itu kan nggak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah ada nggak contoh-contoh kasus atau apa ya dibilang Alkitab lah, Alkitab ngomong apa tentang ini yang bro tahu lah contoh. Iya, seperti salah satunya misalnya mungkin udah pernah gue bahas sedikit sih waktu bulan apa itu ya yang temanya tentang menjadi manusia bagi sesama. Iya. Nah, jadi itu bisa dilihat dengan jelas di Matius 5 misalnya ya, tentang waktu khotbah di bukit itu, tentang perikop tentang garam dan terang. Nah, oh ya yang waktu itu. Iya, jadi itu udah jelas karena konteksnya kan berbicara tentang di mana kita berada gitu kan. Nah, pertanyaannya kan kita berada di mana saat ini kan? Apakah kita berada di Amerika atau di Israel? Kan enggak, kita berada di Indonesia. Dan itu dibuktikan secara legal dengan kartu tanda penduduk kan. Itu kan tanggung jawab, itu kan sebuah perjanjian. Artinya kita harus jalani. Dan yang kedua,
juga misalnya kalau di perjanjian lama kita bisa lihat waktu exile ya, waktu di Yeremia 29 itu kan waktu exile bangsa Israel ke Babilonia, bahkan di tempat Hmm. yang bukan tempatnya saja, Yahweh masih memerintahkan untuk usahakanlah kesejahteraan gitu kan di situ. Hmm. Karena kesejahteraannya mereka adalah kesejahteraanmu juga. Dan kesejahteraan itu kan bahasa aslinya kan di Ibrani kan shalom kan. Lebih ke usahakanlah kedamaian di situ kan. Karena kedamaian di situ adalah kedamaianmu juga. Tuh, dan di perikop yang sama itu Yeremia 29 ayat 7 ya, kalau nggak salah ayat 5 atau 6-nya itu kan juga dibilang apa, bangunlah taman di sana, maksudnya apa, membangun di daerah itu gitu, jadi mengusahakan membangun. Kemudian yang ketiga kita bisa lihat juga di perumpamaan orang Samaria misalnya, sudah pernah gue bahas juga kemarin Ya, sedikit ya. Jadi singkatnya itu pesan yang sangat sangat eksplisit ya, bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan dalam berbuat iya, apa kepada sesama tanpa memandang perbedaan antara sara dan sebagainya, seperti itu. Misalnya lagi oleh Rasul Paulus di Roma itu juga, nah ini konteksnya kepada negara dalam konteks pemerintah gitu kan, hmm, pemerintahan. Nah kan kalau di apa yang dikatakan atau disampaikan atau apa, harapan yang disampaikan Paulus kan bahwa doakanlah pemimpinmu gitu, doakanlah, dan kemudian patuhilah otoritas yang di atas. Itu konteksnya saat itu kan kerajaan Romawi ya, dan konteks saat itu kita tahu sendiri bahwa umat Kristiani dipersekusi di situ. Mereka dijadikan, disalib di jalan-jalan, dibakar untuk dijadikan lampu di malam hari kan begitu. Di hmm, dalam konteks yang seperti itu saja masih disampaikan oleh Rasul bahwa kita harus menghormati otoritas. Nah itu jadi konteks pemerintah. Jadi dari 4 itu kita udah bisa lihat lah kurang lebih. Yang pertama konteks terhadap sesama ya, konteks terhadap sesama. Lalu di Yeremia tadi misalnya konteks terhadap wilayah, kita peduli terhadap alam wilayah kita. Kemudian orang Samaria tadi soal jangan membeda-bedakan tentang perbedaan etnis, agama, ras, dan sebagainya. Lalu yang keempat tadi, bagaimana kita harus menghormati otoritas pemerintah yang ada. Nah, saya rasa, dan mungkin teman-teman yang lain bisa bantu saya, mungkin yang lebih paham. Saya rasa masih hmm. banyak apa value-value yang ada baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru yang menekankan soal bagaimana kita menjadi dampak di mana di mana kita berada gitu. Iya. Jadi sebenarnya banyak banyak ayat Alkitab yang ngebahas tentang itu bahkan secara gamblang ya, secara jelas ya. Maksudnya memang kita harus jadi garam, menjadi terang di mana kita berada. Nah, berkaitan dengan tema malam hari ini kan Indonesia butuh anak muda. Nah, sebagian besar mungkin boleh dibilang 50% lebih lah ya populasi dunia itu kan anak muda, usia-usia produktif, dan kita sekarang mainnya kan zaman medsos karena ada pandemi dan lain sebagainya, kita lebih aktif di medsos. Nah, menurut Bro sendiri uh, untuk menyikapi tahun inilah ya kemerdekaan Indonesia yang mungkin agak beda dengan tahun-tahun sebelumnya, apa yang bisa anak muda, terutama anak muda Kristen, sumbangkan atau sumbangsi apa, kontribusi apa sih dari hal-hal yang sederhana mungkin, yang kan banyak orang berpikir gue bukan siapa-siapa, gue masih pelajar, gue bukan anak di kota dan lain sebagainya. Jadi kita punya berbagai macam latar belakang, kita punya berbagai macam keterbatasan gitu. Nah, menurut Bro sendiri, sumbangsi apa yang bisa kita kasih buat bangsa kita? Indonesia kan butuh anak muda nih. Nah, kita sekarang sebagai anak muda, kita harus ngapain gitu? Kita harus startnya harus ngapain dulu? Jadi asumsi awalnya kita berdua masih muda ya bro, masih anak muda. Mudah-mudahan, Mudah-mudahan masih. Iya, mudah-mudahan iya. udah. Siap, siap.
Iya, jadi banyak sih bro, yang dan gue sendiri pun merasa mungkin belum melakukan banyak hal juga gitu. Dan mungkin ya kita sama-sama bertukar pandangan, bertukar cerita aja di sini. Jadi gue nggak bermaksud seperti menggurui, nggak sama sekali, karena masih banyak lah yang kekurangan yang ada gitu kan. Tadi kalau menyinggung soal di masa pandemi gitu kan, banyak sekali sebetulnya yang kreativitas yang bisa dibangun dari teman-teman pelajar ya. Misalnya membuat konten-konten di YouTube. Nah, kita karena cukup luas, misalnya saya ambil contoh satu, misalkan konten YouTube, YouTube maupun Instagram ya, yang berkaitan dengan konten positif tentunya. Nah, setiap harinya karena kita lebih aktivitas kita jauh menurun ya, itu setiap hari kurang lebih rata-rata satu anak muda normal pada umumnya, khususnya di kota besar, di kota lah begitu, itu mengkonsumsi uh, konten elektronik itu 5 sampai 10 dengan katakanlah satu video itu berdurasi 3 sampai 10 menit atau 15 menit. Nah, itu pertama. Itu baru satu orang. Kita kali aja misalkan 10% ya dari populasi Jakarta misalnya. Udah berapa? Itu pertama. Dan yang kedua, orang yang sama kemungkinan untuk menonton video yang sama kedua kali, ketiga kali itu nggak gede. Artinya ketika dia sudah selesai, dia akan cari konten lain pasti. Kecuali mungkin dia benar-benar suka atau dia ingin melihat apa yang terlewat misalnya. Tapi biasanya artinya kebutuhan akan itu sebetulnya banyak gitu. Nah, itu baru satu contoh. Teman-teman pelajar bisa bikin misalnya konten-konten seperti ini misalnya yang dilakukan student movement, lalu diupload. Nah, kita jangan kalau menurut saya sih, kita jangan berfokus pada kuantitas viewers dan sebagainya gitu. Terus kita jangan berfokus juga pada pencapaian indikator-indikator yang bersifat profesional. Bukannya nggak boleh, bukannya terus jangan menjadi profesional. Bukan, maksud saya melangkah aja dulu gitu. Mulai aja dulu gitu ya. Mulai aja dulu gitu. Nanti yang lain mengikuti. Karena kita nggak bisa menyepelekan ketika istilahnya kalau di ekonomi lah ya, ketika kebutuhan permintaan dan supply dan demand bertemu kan. Nah, itu kan artinya ada hal baik yang terjadi di titik equilibrium itu. Misalnya satu orang dari teman-teman salah satu viewers, misalnya dia bikin video personal devotion-nya aja dia share misalnya tentang katakanlah misalnya dia lagi desperate, lagi putus asa, kemudian dia berpikir untuk bunuh diri karena dia kemudian melakukan devotion, akhirnya dia menemukan ayat dan sebagainya yang menguatkan dia sehingga dia nggak jadi, lalu dia share itu. Mungkin yang view cuma 5, cuma 10, tapi kita nggak tahu salah satu dari mereka mungkin sedang mengalami hal yang sama loh. Artinya permintaan dan supply dan demand-nya mungkin bertemu, walaupun cuma 1, cuma 2, dan kita nggak pernah tahu satu orang, dua orang itu boleh jadi adalah calon mentor dari puluhan, ratusan orang, kita nggak tahu. Jadi jangan pernah mengukur apa yang mau lu lakukan dengan kuantitas. Jangan. Menurut gua jangan. Jadi seberapa kecil pun itu, kalau memang lu bisa lakuin. Ya. Jadi intinya sebenarnya kan itu kreativitas kita aja ya, dan kita tadi kalau Bro Arabi bilang nggak usah mikir yang terlalu muluk-muluk, yang penting apa yang ada di kita lakuin gitu ya. Kayak misal konten, kita student movement kan juga lagi berusaha untuk bikin banyak konten yang positif gitu. Nah, bicara soal konten, kita juga mau launching bulan ini bro, magazine, itu The Movers Magazine. Nah, kenapa kita sebut The Movers? Karena kita berharap anak-anak muda Kristen yang berpartner dengan kita dan juga nanti akan bergabung dengan kita, itu jadi penggerak
Jadi bukan cuman follower, bukan cuman ngikut, tapi kita menjadi orang-orang yang menggerakkan sesuatu, dan tentu kita bergerak bersama Tuhan. Nah, situ juga nanti banyak konten-konten yang bisa uh, didapat sih. Jadi kita kasih free, nanti teman-teman juga bisa akses dengan cara kasih email ke kita. Nah, terus ini ada satu pertanyaan nih dari Ibu Ketua nih, Ibu Indah. Boleh cerita nggak Kak, apa yang membuat Kak Arbi punya hati untuk berpikir tentang bangsa? Nah, sebenarnya apa tuh yang melatar belakangi? Tapi pertanyaannya dibacanya kayaknya belum komplit. Ada lanjutannya. Oh ya, Makan apa sih setiap hari? aduh, makan apa bro? Mau Menyan dijawab, apa? mau Gue curiga dijawab lu, yang gampang dulu apa yang susah dulu nih? lu makanya kembang kali bro, makanya indah. Oke, oke, oke. Gimana, gimana? Iya, sebetulnya ya itu tadi sih, kalau boleh cerita sedikit. Justru gue berpikir gue ini belum sampai yang sebegitunya, Bang. Sebegitunya itu maksudnya belum banyak berbuat juga loh. Kalaupun gue bisa punya hati untuk bangsa, khususnya untuk isu intoleransi dan sebagainya, persatuan Indonesia, kalaupun gue bisa punya kegelisahan soal itu semata-mata dari Tuhan gitu. Maksudnya itu nggak datang dari ini secara subjektif gue sampaikan menurut pengalaman gue aja gitu ya. Iya. Jadi kalau gue lihat itu kan spektrumnya itu kan passion ya, di dalam lingkup passion sebenarnya discussion itu kan. Jadi nah, kalau passion itu menurut definisi gue pribadi ya, itu punya dua kaki bro. Kaki yang pertama itu gue istilahkan dengan divine restless atau kegelisahan yang tadi gue sampaikan. Jadi kegelisahan kita akan permasalahan atau problematika yang ada, apapun itu. Apapun itu, misalnya tentang narkoba, misalnya tentang kebersihan lingkungan, tentang kebangkitan kebangunan rohani di teman-teman pelajar misalnya. Nah, itu yang pertama, kegelisahan. Nah, kaki yang kedua adalah skills atau talent, kemampuan. Bukan berbicara soal kemampuan yang kita punya secara jasmani doang, tapi itu juga berbicara soal equipment yang kita punya. Misalnya kita punya sesuatu yang bisa tools lah. Jadi skills, talent, tools, terus termasuk waktu, apapun yang bisa mengakomodate diri kita untuk melakukan sesuatu. Jadi yang pertama kita punya restlessnya, kegelisahannya. Yang kedua kita punya skills atau talent. Dua kaki itu. Nah, kebanyakan orang punyanya salah satunya. Jadi ada yang udah punya kegelisahan. Misalkan contohnya gue misalnya. Gue udah punya kegelisahan untuk hubungan lintas agama. Gue melihat dalam kacamata yang dalam fenomena lokal yang gue temukan lah, segelintir lah, kalau mungkin nggak bisa digeneralisasi juga. Cuma gue melihat bahwa waktu itu kalangan teman-teman Kristiani masih cukup jarang atau bisa dibilang kurang inklusif dalam hal hubungan lintas agama. Nah, gue punya kegelisahan kan di situ. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, skill apa yang gue punya atau equipment apa yang gue punya saat itu. Kalau boleh jujur, nggak ada sebetulnya. Ya bukan berarti nggak ada terus nggak ada sama sekali. Maksudnya adalah nggak mumpuni lah gitu. Nah, tapi setiap kita melangkah, coba bro tunjukin ke gue ada orang yang bisa melangkah dua kaki sekaligus, nggak mungkin ya. Artinya pasti salah satu dulu dong. Nah, kecuali pakai tongkat ya. Oh iya benar. Iya. Nah, dalam hal ini gue melangkah dengan kegelisahan dulu. Dari situ ketika gue melangkah, baru pelan-pelan mulai ada yang support system itu mulai ada gitu. Memang betul ketika when God is calling you, He is equipping you as well gitu. Jadi ketika Tuhan panggil ya dia memperlengkapi juga. Dari itu gue memang gue rasain. Nah, terakhir dari situ ujungnya itu adalah bukan gimana ya?
ujungnya itu orientasinya kepada orang lain, bukan kepada diri kita. Nah, itu yang kadang-kadang membedakan prinsip kekristenan mungkin dengan yang di luar, dalam artian misalkan prinsip postmodernisme atau liberal yang istilahnya mengedepankan human personal enrichment, pencarian kebahagiaan untuk diri sendiri yang sejati di dunia gitu. Nah, bedanya kita di situ, ujungnya itu kita kepada orang lain. Seperti itu. Jadi kesimpulannya gue memulai dengan kegelisahan yang ada ketika gue melangkah, baru mengikuti adalah skills, terus koneksi, support system, dan sebagainya. Nah, dari mana kegelisahan itu ada? Memang penjelasan metafisika sih ya, karena itu memang apalah istilahnya ya hasil dari doa, hubungan pribadi kita dengan Tuhan gitu ya. Dan nah, gue mendapatkan seperti itu. Gue potong dikit. Nah, tadi kan bro bicara soal kegelisahan ya. Nah, kan MPP kan jadi kayak hubungan antar agama gitu ya. Nah, pertanyaan gue sederhana. Di gereja aja kan begitu banyak denominasi, macam-macam gereja, alirannya beda, doktrinnya beda, dan itu yang faktanya sampai sekarang kita susah untuk bersatu. Bahkan seringkali terjadi konflik. Kalau agama Kristen sama agama lain ya wajar lah. Nah, ini kita satu iman, satu Tuhan gitu kan, satu Yesus yang kita sembah. Tapi di sini juga terjadi banyak konflik. Nah, kenapa bro nggak tergerak ke situ? Iya, kenapa ya? Ya memang mungkin kita kan kalau bro melihatnya dari sisi perbedaan ya, tadi kan perbedaan doktrin, perbedaan denominasi. Nah, kalau gue lebih suka melihatnya dengan kacamata keberagaman, gitu. Ya, jadi kita semacam tubuh Kristus, kekayaan ya, kekayaan tubuh Kristus. Seperti itu. Gue lebih suka melihatnya seperti itu. Nah, itu pertama. Yang kedua, menjawab pertanyaan tadi, ya memang gue merasa mungkin saat ini tempat gua dan teman-teman yang lain juga di AMPP dan maupun yang di luar AMPP juga yang ikut terlibat, itu memang sejauh ini sih gue merasa belum di situ sih tempatnya. Belum di situ ya, mau passionnya belum ke situ ya. Enggak, kita nggak tahu, cuman belum di situ memang. Mungkin yang Indah bilang karena itu nggak penting katanya. Ya sebetulnya maksudnya gimana nih? Yang nggak penting apanya nih? Nggak tahu itu. Mungkin karena susah dibilangin kali bro dari dulu. Kan dari zamannya Yesus kan juga dia. Ya gue pikir satu-satunya doa Tuhan Yesus yang belum dijawab ya itu ya, yang soal tubuh Kristus bersatu kan sampai sekarang belum tercapai lah. Nah terus ini pertanyaan lagi dari Indah nih. Baik nanya nih Indah ya. Ada tokoh anak muda nggak di bangsa ini yang bergerak membawa satu perubahan? Terus apa yang dia lakukan? Ada contohnya nggak? Kayak mungkin pahlawan atau siapa? Atau hari ini orang yang kita bisa masih kita kenal di zaman kita yang menurut Bu bisa menginspirasi seperti itu? Ada beberapa sih. Kebetulan bentar. Ini satu aja. Kalau yang di zaman kemerdekaan sebetulnya kebanyakan mungkin nyebutnya Johannes Lemena dan TB Simatupang misalnya. Nah, tapi gue pengen nyebut satu tokoh atau dua lah ya yang mungkin jarang disebut nih. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak nih? Sebentar. Jadi ada di buku ini nih, kebetulan ada Ekumene dan Nasionalisme. Wih, mantap. Yang terbit yang tulis teman-teman GMKI. Wih, itu bisa dibeli di mana tuh? Ini toko buku mana? Ada di BPK Gunung Mulia. Oke, Kuitang berarti ya? Kuitang, betul. Tokopedia ada. Mengulas banyak sekali tentang
tokoh-tokoh pergerakan baik oikumene, baik di bidang politik, hukum dan pemerintahan, baik di bidang militer dari teman-teman Nasrani. Nah, gue ambil dari sini. Jadi karena kita 17 Agustus nih, bro tahu foto pembacaan naskah proklamasi? Ya. Foto pembacaan naskah proklamasi. Di sini nggak bisa share ini sih ya. Ya dibayangkan aja lah gitu. Fotonya tahu. Gue pernah lihat tahu tuh. Kan yang Soekarno megang tas gitu kan. Iya. Di depannya ada mikrofon ya. Nah, itu menjadi satu-satunya bukti otentik, bukti maksudnya gambar ya, bukan bukti saksi gitu, bukan, tapi maksudnya dokumentasi. Dokumen itu menjadi satu-satunya loh, dokumentasi proklamasi kita loh, satu-satunya loh. Maksud saya gini, kalau nggak ada itu, kita mungkin nggak bisa lihat real picture-nya tuh gimana. Pertanyaan saya, siapa yang foto? Siapa itu? Gue belum lahir sih, bro. Ya, siapa? Tapi kan bisa dicari kan, maksudnya. Belum cari waktu itu. Nah, memang ini nggak banyak disebutkan atau diceritakan lah gitu. Tadi kan konteksnya sedang membahas tentang pahlawan kemerdekaan yang dari kekristenan ya. Ini nggak banyak diceritain. Nah, sebelumnya gue share sedikit dulu konteksnya. Konteks di hari kemerdekaan itu jangan dibayangkan seperti sekarang, di mana semua orang itu punya kamera. Nggak ada. Waktu itu pertama, belum seperti sekarang, kamera itu nggak dipunyai semua orang. Yang kedua, media dan pers itu sedang mengalami tekanan yang sangat besar oleh pihak Jepang. Jadi nggak boleh itu. Artinya kalau itu sampai ada foto, dia itu berarti melawan dari larangan dari Jepang. Taruhannya nyawa ya, bisa ditembak ya. Taruhannya nyawa. Nah, yang foto itu 2 orang, kakak beradik. Namanya Franz Mendur. Nah, dia itu orang Kristen dari Sulawesi Utara. Dan dia waktu pagi-pagi itu mereka berdua bertekad untuk mengabadikan momen itu. Akhirnya mereka berdua bawa kamera, menyelinap diam-diam dan seterusnya lah, sampai akhirnya dapat. Dan ketika diketahui Jepang bahwa mereka mengambil foto proklamasi, mereka langsung dicari. Akhirnya salah satu dari mereka ditangkap, fotonya dihancurkan. Tetapi yang satu selamat. Nah, yang satu selamat ini, maksudnya dua-duanya selamat, nggak meninggal gitu maksudnya. Tapi maksud saya fotonya itu, hasil fotonya itu yang satu dihancurkan. Satu nggak? Betul, saat tertangkap Jepang, tapi yang satu berhasil selamat. Nah, foto yang selamat inilah yang sampai sekarang kita lihat sebagai foto-foto proklamasi, termasuk waktu pengibaran bendera juga. Itu kan ada 2 foto kan. Iya. Nah, ada 2 orang. Yang satu Franz Mendur namanya. Nah, nama kakaknya atau adiknya saya lupa. Kakak atau adiknya itu teman-teman boleh googling, mungkin boleh di teks di sini. Nanti yang benar dapat hadiah dari Student Movement, bukan dari saya. Wah, buku itulah kasih lah. Harusnya waktu itu habis foto langsung diupload ya bro, jadi nggak sempat dihancurkan ya. Iya. Jadi sebetulnya cerita itu kita dengarnya sekarang sepele ya. Tapi coba bayangkan deh, maksudnya peran mereka itu, inisiatifnya loh. Mereka tidak diperintahkan gitu oleh siapapun. Mereka inisiatif gitu. Inisiatif untuk mengabadikan momen itu. Ya karena tadi yang kayak Bro Arbi bilang kan, karena kecintaan terhadap bangsa mungkin lah ya. Iya. Gitu bro. Nah jadi sebenarnya kalau kita ngomongin anak muda ini kan kompleks ya. Bicara soal potensi, memang anak muda punya potensi yang sangat besar gitu kan. Dan bahkan kita juga tahu bahwa sejarah dunia itu mencatat banyak anak-anak muda yang membawa perubahan, kayak pahlawan-pahlawan kita. Terus juga sekarang kita lihat tokoh-tokoh muda yang inspiratif gitu kan. Nah terus juga Tuhan Yesus sendiri. Nah Tuhan Yesus sendiri kan mulai melayani di umur 30 tahun. Itu kan belum tua ya, masih muda lah, umuran kita lah, 30 tahunan kan. Kalau bro kayaknya berapa? 20 kayaknya. Dari muka sih 20, KTP berapa? Di atas jadi 17 sebenarnya ke samping lah.
Oke. Jadi sebenarnya ngomongin anak muda itu kan menarik, kompleks karena sangat dinamis ya. Dengan anak muda itu sangat ada bisa beradaptasi dengan berbagai macam hal, terus juga potensinya sangat besar. Tapi juga cobaannya dan apa sih rentan anak muda untuk rusak itu juga sangat besar. Nah, buat bro sendiri sebagai salah satu anak muda ya, masih muda kan ya, gimana menyikapi hal itu? Maksudnya terkait apanya nih menyikapi? Terkait yang relevan aja dengan masa kita sekarang, kayak misalnya kan anak muda perlu kreativitas, semakin lama kan persaingan juga semakin ketat, terus anak-anak muda sekarang juga dituntut lebih lebih tadi kan punya inisiatif, punya karya gitu, sedangkan banyak kita yang mikir kayak misalnya mager lah, males lah atau apalah, takut mulailah kayak gitu, Hmm, dengan potensi yang besar tapi juga dengan lingkungan yang seperti ini yang cenderung kan sekarang kita lihat juga kriminalitas, seks bebas, aborsi, narkoba itu sebagian besar anak muda yang pakai. Nah, menurut bro gimana? Untuk supaya maksimal gitu loh di usia kita yang masih muda sekarang, kan Indonesia butuh anak muda nih. Nah, kita kan harus maksimal, kita harus bisa mengeluarkan potensi kita. Nah, itu gimana? yang pertama untuk teman-teman pelajar khususnya ya, itu kalau masukan dari saya berkomunitaslah yang tepat dulu sih yang pertama. Dan yang saya maksud dengan komunitas itu bukan eksklusivitas ya. Artinya kita tetap berkawan, beraktivitas, berkegiatan dengan berbagai kalangan, tetapi pilihlah satu tempat di mana kita juga bisa bertumbuh gitu dengan secara hubungan kita dengan Tuhan gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, iya betul di era sekarang ini memang uh, telah terjadi pergeseran apa ya? Pergeseran psikologi anak-anak muda ya secara umum. Nah, saya ambil contoh begini. Hmm. Pertama, sekarang tingkat kesetiaan atau loyalitas di generasi anak muda sekarang sudah jauh menurun. Kita bisa lihat misalkan di tempat-tempat kerja, begitu mudahnya pindah ketika menerima tawaran baru yang lebih menggiurkan dan yang lainnya lah. Jadi tingkat loyalitas menurun. Yang kedua, karena semua serba instan, maka anak-anak muda sekarang suka sesuatu yang tidak terlalu rumit dan banyak prosedur dan apalah katakanlah uh, bertele-tele gitu. Nah, yang ketiga, ini yang menurut saya cukup bahaya. Zaman ini menyajikan begitu banyak pilihan, opsi Hmm. terlalu banyak. Setelah saya live ini, saya punya ribuan pilihan untuk melakukan apapun dengan internet. Ya kan? Coba bandingkan dengan Iya. 20 tahun lalu. Pilihannya cuma itu-itu aja. Nih, contohnya nih, misalkan. Dulu saya untuk menonton sebuah film kartun yang waktu kecil yang berdurasi 30 menit sudah termasuk iklan. Itu saya harus tunggu 1 minggu loh. Iya. 1 minggu harus nunggu. Kesabaran diuji, kesetiaan, ya kan? Dan nggak ada pilihan. Pilihannya cuma itu. Begitu Mau nggak ketemu mau. hari Minggu, langsung kita nonton. Nah, kalau sekarang Netflix dan sebagainya jangankan satu episode, kita 10 episode, 20 episode juga bisa ditonton satu hari kan. Nah, artinya itu banyak sekali pilihan yang harus dilakukan. Nah, yang saya mau sampaikan apa dari 3 hal itu? Hmm. Semakin banyaknya pilihan dan semakin rendahnya loyalitas dan kesetiaan dan semakin juga semakin meningkatnya hal-hal yang serba instan, itu menuntut anak muda harus mempunyai kemampuan mengambil keputusan dengan benar, tepat, dan cepat. Nah, skill ini yang harus soft skill inilah yang harus kemudian teman-teman mentor ya mungkin di student movement di gereja dan sebagainya itu menyiapkan ke mereka soft skill ini gitu. Kita nggak bicara soal bidangnya. Kalau bidang setiap orang mungkin beragam, tapi soft skill untuk bisa mengambil keputusan. Karena pilihan itu begitu banyak, semuanya instan.
Kemudian uh, pop culture yang ada juga sangat merendahkan nilai-nilai fundamental kesetiaan dan loyalitas. Artinya harus, nah, ketika anak-anak muda sudah punya soft skill itu, mudah-mudahan dengan yang pertama tadi komunitas yang juga mendukung, ya mudah-mudahan lah kita percaya bahwa teman-teman pelajar bisa maksimal di situ. Nah, yang ketiga, yang terakhir untuk nutup sesi yang pertanyaan ini, jadilah seorang anomali di zaman ini gitu. Artinya anomali itu kan sesuatu yang unik gitu. Seperti dikatakan kan mata Tuhan menjelajah di seluruh dunia untuk melihat, mendapatkan apa mereka yang tampil beda lah, katakanlah gitu. Ya kita lihatlah dari Alkitab misalkan. Kita lihat setelah kejatuhan misalkan, setelah Kejadian 3. Yang ada di situ kan kematian, lalu adalah Henok, dia terangkat ke surga. Nah, itu kan yang sebenarnya yang mau disampaikan oleh penulis Kejadian, bahwa ada anomali di zaman itu. Lalu masuk ke zaman Menara Babel, kemudian ada Nuh yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Lalu ada Abraham dan sebagainya. Nah, kita hidup di zaman ini, kalau kita percaya dengan kuasa Alkitab, harusnya kita juga bisa menjadi seorang yang bisa benar-benar menunjukkan kualitas yang berbeda. Nah, ketika saya mengatakan berbeda, saya nggak mengatakan soal kehebatan atau kebesaran dengan parameter dunia. Enggak, bukan itu. Misalkan jumlah followers, atau misalkan jumlah kekayaan, atau misalnya gelar kita. Bukan soal itu. Tapi kualitas yang dimaksud adalah bagaimana di skup kita yang ada itu kita bisa menjadi Kristus kecil gitu kan. Oke, karena waktunya udah mau selesai, jadi sebenarnya menarik banget ya pembicaraan kita malam hari ini. Jadi kalau gue bisa simpulin sedikit dari apa yang tadi Bro jelaskan, yang pertama kita harus punya skill kan, soft skill untuk kita mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan benar. Nah itu kan harus apa ya, perlu latihan. Berarti kan kita harus punya value kan, untuk ambil keputusan kita perlu pertimbangan. Nah pertimbangan itu kan berdasarkan value yang kita punya kan, benar kan Bro? Berarti mau nggak mau, berarti kita harus mengisi hidup kita dengan value-value kekristenan yang benar, Alkitab. Prinsipnya adalah itu. Jadi firman Tuhan harus jadi dasar untuk kita mengambil langkah, mengambil keputusan apakah ini saya ambil atau enggak. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan ya kita nggak akan ambil itu gitu kan ya, secara sederhana kayak gitu. Terus yang kedua, kita bisa jadi anomali atau jadi sesuatu yang unik. Kalau bahasa gue tuh kita punya ciri khas, kita punya identitas sendiri, kita punya warna sendiri. Artinya seperti yang student movement serukan, bahwa kita jangan jadi follower, tapi kita jadi the movers, kita jadi orang-orang yang menggerakkan. Kita jadi orang-orang yang bisa bersinergi dengan orang lain juga untuk bergerak sama-sama mewujudkan visi yang Tuhan taruh. Seperti yang Bro lakukan dan juga kita lakukan. Nah, terus untuk menutup pembicaraan kita malam hari ini, kira-kira power statement apa atau apa ya? Ya, power statement lah yang Bro sampaikan. Tapi sebelumnya gue mau nyapa dulu nih buat teman-teman yang sudah bergabung dari berbagai macam daerah, latar belakang, Bapak Ibu guru, terima kasih. Dan juga buat Bang Andre yang sudah bergabung. Tadi udah melambai-lambaikan tangan tapi belum sempat dicolek. Thank you sudah bergabung. Ya Bro, apa power statement dari Bro Arbi malam hari ini untuk anak muda supaya kita bisa bukan cuma hidup bagi diri kita sendiri, tapi juga bisa menjadi terang, menjadi garam buat bangsa kita. Iya, yang pertama, oh ini power statement harusnya cuma satu loh, cuman gue udah memulai dengan yang pertama gitu. Gitu. Nggak gini. Jadi sebetulnya gue pengen sampaikan gini sih, kita kan berbicara soal Indonesia butuh anak muda ya. Nah, Indonesia tuh apa sih sebetulnya? Yang penting dari Indonesia tuh apa gitu? Ya manusianya kan gitu. Betul.
bukan tempatnya. Tempat penting, tapi itu untuk memenuhi kebutuhan manusianya kan. Nah, artinya Indonesia butuh anak muda. Nah, kita berada di Indonesia, kita harus menjadi dampak bagi sesama kita di Indonesia. Nah, lingkup terkecil kalau teman-teman belajar itu apa? Ya di rumah masing-masing, itu kan Indonesia. Gitu. Betul. Orang tuamu itu Indonesia gitu. Kakakmu, adikmu yang nyebelin itu Indonesia. Gitu. Tetanggamu yang berisik siang-siang, malam-malam, itu Indonesia gitu. Nah, mungkin power statement saya nggak power yang gimana banget. Mungkin saya mau sedikit mengingatkan soal itu aja gitu. Jadi bisa nggak teman-teman atau kita bareng-bareng nyoba untuk menjadi jawaban bagi Indonesia kecil kita di sekitar kita. Gitu. Iya. Jadi karena kan kalau yang besar-besar kayaknya tadi udah dibahas lah panjang lebar kan. Iya, jadi kalau ngambil gitu. Kalau ngambil statementnya Presiden pertama Indonesia kan, Presiden Soekarno itu dia bilang gini, kalau jadi orang Kristen janganlah jadi orang Kristen Israel gitu ya, tapi jadilah orang Indonesia yang beragama Kristen gitu. Jadi kurang lebih gitu ya bro. Jadi ya jadilah jawaban, jadilah terang. Ya ini Bang Andre nih, aku juga Indonesia. Papi Agus ya. Kamu bagian dari Indonesia, Bang Andre. Oke, teman-teman juga di sini seperti yang tadi gue bilang kan, ini spesial banget karena bukan dari Pulau Jawa aja. Dari tadi ada dari Papua, ada dari Kalimantan, ada dari Sumatera. Jadi live kita malam hari ini disaksikan oleh teman-teman yang mewakili Indonesia, bro. Jadi sangat spesial sekali. Dan kita juga mau mengisi kemerdekaan kita dengan hal-hal yang positif. Kita mau melakukan bagian kita. Terus tadi yang saya singgung sedikit, yang Kak Arbi sampaikan, bahwa untuk memberikan kontribusi buat Indonesia tidak perlu hal-hal yang terlalu muluk dan terlalu besar, kayak misalnya bikin konten di YouTube. Nah, hal-hal seperti ini yang Student Movement juga lakukan. Mungkin teman-teman kan masing-masing punya medsos ya, punya Facebook, punya Instagram, YouTube. Nah, mulailah banjiri medsos kalian dengan konten-konten yang positif. Bisa berupa kesaksian hidup, bisa perjumpaan dengan Tuhan, bisa juga hal-hal yang positif yang kita bisa bagikan. Dengan begitu minimal kita sudah menjadi jawaban lah. Entah satu postingan kita itu atau mungkin video yang kita buat, mungkin yang lihat cuma 2 orang, 3 orang, 5 orang, tapi siapa tahu itu menjadi video yang ditunggu-tunggu sama orang itu. Sebenarnya dia mau cari jawaban. Nah, pas orang itu buka video kalian, dia terinspirasi dan akhirnya dia bisa menang mengatasi masalahnya. Seperti itu ya bro ya. Kira-kira ada tambah lagi nggak dari Bro Arbi sebelum kita tutup? Mungkin mau nambahin sedikit soal tadi bahas passion ya, sedikit aja. Ya, jadi, boleh. Karena kan gue mungkin mencoba memahami lah teman-teman pelajar itu kan di khususnya yang SMA gitu kan sedang masa-masa mencari semacam panggilan lah ya istilahnya gitu ya, atau jati diri lah. Tuhan, jati diri apa sih yang Tuhan mau untuk kita. Jadi kenapa aku diciptakan? Nah, itu pertanyaan besar yang kemudian menjadi pertanyaan bagi teman-teman di sekolah gitu kan. Nah, masalahnya setiap perjalanan hidup orang-orang tuh beda-beda. Ada yang dia langsung cepat mendapatkan itu, ada yang butuh proses, ada yang dapat itu secara profetik misalnya. Tapi ada yang juga dapat itu secara pengalaman dalam keseharian dan sebagainya. Nah, satu mungkin pesan tambah yang saya coba sharing atau saya bagikan adalah coba deh fokus terhadap panggilan itu penting, tapi lebih berikanlah fokus lebih kepada dia yang memberikan panggilan itu. Betul. Karena dia yang memanggil itu tentunya punya concern, punya keseriusan terhadap seseorang yang dia panggil, kan gitu. Yep. Kita mungkin sekuatir-kuatirnya kita dalam mencari panggilan kita apa.
tentu dia lebih memikirkan itu karena dia yang memanggil kita, bukan bukan kamu yang, tapi aku yang memanggil kamu kan gitu. Jadi itu sedikit tambahan dari saya, mungkin uh, bisa jadi refleksi juga buat teman-teman dan kita bersama juga. Jadi intinya kalau diringkas dalam satu kalimat malam hari ini, diskusi kita bisa disimpulkan seperti jadi, temukanlah Tuhan, maka kita akan menemukan panggilan kita, maka kita akan menemukan masa depan bangsa kita, karena bangsa kita perlu orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita nggak kekurangan orang-orang yang pintar, kita nggak kekurangan orang-orang punya skill, tapi kita kurang orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau kita menemukan Tuhan, artinya kita menemukan masa depan bangsa Indonesia yang pastinya bisa lebih baik. Oke bro, sekali lagi saya mengucapkan, kami dari tim Student Movement mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara dan rekan-rekan serta Bapak Ibu guru, teman-teman pelajar yang sudah bergabung dari Papua, dari Kalimantan, ada Pak Peter, ada juga tadi Ibu siapa dari Papua ya. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu, teman-teman juga. Semoga, oh ya bro, nanti kita akhir bulan ini kita akan ada ibadah pelajar, nanti kalau bro punya waktu juga bisa join juga lewat Zoom. Dan untuk menutup diskusi kita malam hari ini, Bro Arbi bisa pimpin doa ya? Ya, oke. Cuma sebelumnya, gue juga mau ngucapin terima kasih juga untuk Student Movement, untuk teman-teman Bang Andreas, Bro Rulan, dan kawan-kawan yang udah nyiapin acara yang keren banget. Juga buat teman-teman dari satu Indonesia yang dari tadi, dari Kalimantan, dari Sorong, ya, Sumatera, Bali, Sulawesi Selatan, Shalom, dan sebagainya. Kota Sorong, wah mantap nih. Bolunya boleh nih dikirim ke Jakarta. Bolu roti gulung itu enak banget. Woi, ya. Gue belum pernah coba. Oh gitu ya. Iya, terima kasih untuk semua yang udah nonton juga, yang udah kasih masukan dan menyapa. Shalom, damai buat kita semua. Mari kita bersatu ya, tutup dalam doa. Bapak, terima kasih atas kesempatan ini kami bisa berdiskusi, bercerita tentang kasih dan kebaikan-Mu serta hati-Mu bagi Indonesia dan bagi kita semua, Tuhan. Aku berdoa Bapak untuk teman-teman pelajar di Student Movement, Engkau rencana-Mu ya dan amin bagi mereka. Engkau yang tahu masa depan mereka, Engkau memegang semua apa yang mereka lakukan, apa yang akan mereka raih dan mereka capai, dan tentunya semua untuk kemuliaan dan kebesaran dari nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak, sertai dan berkati setiap yang berkepentingan di Student Movement, biar Student Movement bisa terus menjadi katalisator, menjadi saluran berkat teman-teman pelajar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, oke teman-teman, sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa teman-teman bisa mengikuti setiap kegiatan dan update di Student Movement ya, lewat Instagram ini Student Movement 28. Kita juga punya YouTube yang nanti setiap live kita akan kita upload ke YouTube. Bagi teman-teman yang belum bisa mengikuti live kita, bisa tonton ulang di YouTube di Student Movement 28. Terus kita juga ada akun Facebook namanya Pelajar Kristen. Nah, di situ Bapak Ibu guru dan juga teman-teman pelajar bisa kasih masukan, ide, saran, ataupun sesuatu yang bisa membuat kami lebih baik ya tentunya. Kita juga membuka diri untuk bisa support. Jadi Student Movement ini kan supporting dari teman-teman pelajar dan juga Bapak Ibu guru untuk menjalankan sama-sama visi dan misi yang Tuhan kasih sama kita. Jadi ini udah bentar lagi mau selesai. Sekali lagi terima kasih buat Kak Arbi yang sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Semoga pelayanan, pekerjaan, keluarga semuanya semakin diberkati.